Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwa a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak, calon ibu, lebih banyak ya. Saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, semoga kita yang hadir di sini hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah malam ini Allah perkenankan kita hadir dalam kajian Paris. Apa sih singkatannya? Pengajian akhir pekan Rizka, di mana kita duduk bersama ba'da mungkin sebagian kita menunaikan amanah bekerja, menghabiskan akhir pekan dengan mengkaji ilmu, dan ini suatu tren yang sangat menggembirakan buat kita. Dan hari ini kita berbicara menyelami sosok kehidupan manusia yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spesial kita membahas tentang romantisme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini buat wanita mudah-mudahan bisa menghibur hati, karena nggak ada yang romantisin selama ini ya. Dan buat laki-laki juga belajar sebenarnya kajian ini, sebab kajian ini kalau kita mau lebih mendalam lagi sebenarnya mengajarkan bagaimana sosok lelaki mengupgrade diri menjadi lelaki yang terbaik. Sebab lelaki terbaik itu ukurannya sangat sederhana, walaupun dalam aplikasinya mungkin banyak yang gagal. Ternyata Allah dan Rasulnya tidak mengukur kebaikan kesempurnaan laki-laki dari banyaknya harta. Dolar bertumpuk misalnya, ternyata tetap tidak jadikan ukuran dia lelaki yang terbaik ya. Atau misalnya titel pendidikan yang dia miliki berjejer di kartu nama, sampai ada di slide keduanya kan gitu, di bagian belakang. Profesor, doktor, MA, MBA, MCK, MCD, CHT, CPNS semua ya, dimasukin tuh. Ternyata itu tak membuat dirinya mendapatkan gelar lelaki terbaik. Lantas apa ukuran seorang lelaki mengupgrade dirinya, meskipun mohon maaf dia titel pendidikannya kuliah nggak lulus-lulus, bisa jadi ngerjain skripsi 4 tahun baru bab 1, itu pun kata pengantar doang ya, itu juga dibikinin setengahnya sama kawan. Bisa jadi dia orang yang nggak punya yang namanya harta yang banyak ya, wifi aja nebeng kan gitu. Jadi kalau kita lihat apa ukurannya, ukurannya ternyata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, yang paling baik sama keluargamu. Tentu maksudnya di sini anak dan istri. Wa ana, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Dan saya ini, kata Rasul, mengklaim diri Rasul, dan itu boleh, saya paling baik sama keluarga saya. Maka dari sinilah kita belajar bahwa kebaikan kita terhadap keluarga itu indikator sejauh mana kita naik levelnya di sisi Allah. Makanya sering kalau ada misalnya lamaran pekerjaan gitu, harusnya HRD zaman sekarang itu sedikit kreatif gitu. Dari tahun ke tahun kan selalu butuh lamaran pekerjaan, selain CV, mana surat keterangan kelakuan baik. Yang ngeluarin ternyata Polda, kan salah. Surat keterangan kelakuan baik yang ngeluarin jangan polisi, harusnya ngeluarin itu adalah istrinya.
Harusnya jujur, saya sih kalau jadi ARD saya ganti. Polisi kan nggak tahu aja, memang dia nggak pernah ngelanggar lalu lintas, tapi pelit banget sama istrinya. Polisi mungkin memang dalam catatannya dia nggak pernah itu masuk penjara, ngerampok, tapi istrinya sering banget diabaikan. Makanya kalau mau sedikit kreatif gitu orang ARD kan gitu ya, mana surat kelakuan baik nih Pak, ada polisi enggak, buat dari istri sendiri. Nama Maimunah, umur 26 tahun. Istri dari suami bernama ini dengan ini bersaksi bahwa satu, dia nggak pernah berkata kasar sama saya. Yang kedua, ya transfer ke rekening nggak pernah telat. Misal. Yang ketiga, jadi ukuran jelas, kebaikan-kebaikan ditulis, dan itu pernyataan yang saya buat setelah dikirim logam mulia 15 kilo kan gitu ya. Pernyataan ini juga dibuatnya juga atas iming-iming suami. Jadi tanda tangannya jelas gitu. Pertanyaannya adalah kalau seorang istri dengan legowo, dengan lapang sudah berani memberi kesaksian atas suaminya ini, demi Allah, perusahaan gak usah ragu, ini orang baik. Walaupun polisi nggak pernah mungkin mencatat. Kenapa? Karena kebaikan itu ukurannya keluarga. Maka hari ini kita belajar romantisme Rasulullah itu sebenarnya mengajarkan bagaimana berbuat baik sama keluarga. Makanya romantis ini beda. Romantis itu buat yang punya pasangan. Kalau yang buat punya pasangan tuh romantis. Kalau nggak punya tragis. Kenapa? Kalau ente mencoba baik sama yang bukan pasangan ente, yang ikhwan, itu namanya TP, tebar pesona, perangkap setan ada di situ. Sehingga romantis ini pahami konteksnya, jangan mentang-mentang belajar romantisme Rasulullah, hampir tiap hari kirimin puisi ke setiap nomor akhwat yang sudah ditekin gitu. Ya. Aku ini binatang jalan. Ada yang balas emang gitu. Jadi bukan itu. Romantisme itu makanya wilayah yang sebenarnya sangat privat. Itu pun gak perlu juga diumbar-umbar. Diumbar-umbar pun tidak yang artinya pencitraan. Orang lain mungkin melihatnya sebagai sebuah hal yang wajar. Kadang ada romantisme yang sebenarnya gak penting gitu. Saling memanggil, misalnya mention di akun gitunya. Hey babe, hey I, buat apa? Emang gak bisa nelpon? Itu kan bikin keki jomblo aja kan gitu. Karena Rasulullah juga nggak begitu-gitu amat ya. Romantisme secara wajar. Karena sekali lagi bahwa kalau kita lihat dasar pertama romantisme adalah dasar bahwa Rasulullah adalah seorang disebut sebagai romantis, dasarnya adalah karena dia ingin menjadi laki yang terbaik. Dan itu Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menjadikan bagaimana istri-istrinya itu begitu dimuliakan. Karena memang salah satu tujuan Islam atau tujuan Rasul diutus yaitu adalah mengangkat dan memuliakan wanita. Saking pentingnya Rasul sampai berwasiat di awal dakwah dan di akhir dakwahnya. Maksudnya apa? Di awal dakwah itu hadis-hadis tentang memuliakan wanita itu sangat banyak. Sampai-sampai anak wanita itu memiliki hadis yang lebih spesial dibandingkan anak laki-laki. Saking menunjukkan bahwa betapa kedudukan wanita itu ditinggikan di dalam Islam. Karena dulu wanita begitu dihinakan. Langsung Rasulullah mengeluarkan banyak hadis. Termasuk misalnya tentang memelihara anak wanita. Saking spesialnya Rasul berkata, man 'ala jariyatin hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa fakadha. Siapa yang memelihara anak wanitanya, 2 orang, 1 orang maupun banyak orang, maksudnya anak wanita yang banyak, dia merawatnya sampai balik, sampai dia cukup umurnya, nanti si bapak ini akan masuk ke surga dan nempel bersamaku dari kiamat seperti ini. Itu janji Rasulullah.
Rasul mengingatkan juga seorang lelaki yang iseng ngerjain wanita. Ini menunjukkan posisi Rasul memang pembela hak-hak kaum wanita. Jadi Islam datang justru ingin mengangkat derajat kaum wanita. Jadi jangan merasa bahwa feminisme itu justru hal yang solusi di tengah masyarakat. Bagi Islam mah biasa saja. Justru feminisme itu tidak sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena dalam banyak hal, mohon maaf, karena feminisme tidak memahami psikologi bagaimana laki dan perempuan itu berbeda. Dan Allah sudah sebutkan laisa dzakaru kan untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Menyamakan laki-laki dan perempuan itu zalim. Karena ciptaan Allah yang namanya laki dan perempuan itu berbeda. Rasul mengingatkan seorang laki-laki yang namanya Anjasyah yang sampai iseng ngerjain jahil. Ketika ada wanita yang lagi jalan naik onta, tiba-tiba dia lewat di depan si lelaki ini, Anjasyah, dikagetin pakai seruling gitu. Kaget, hampir kejengkang. Rasul langsung menepuk pundaknya dan dengan keras Rasul berkata, "Urfuq ya Anjasyah, waihaka bil qarir." Bersikap lembutlah wahai Anjasyah, di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi yang memberi istilah gelas-gelas kaca itu Rasulullah, bukan Niadaniyati. Ya, itu Rasul. Ini royaltinya ke Rasul. Wanita diibaratkan gelas-gelas kaca karena hiasan yang hatinya gampang rapuh, gampang pecah, dan kalau udah pecah sulit disatukan. Makanya hati-hati dengan wanita melalui filsafat Rasul ini. Karena wanita gampang pecah dan sulit disatukan, rumusnya selalu ingat. Wanita bisa memaafkan tapi sulit melupakan. Itu ingat itu. Makanya satu hal adalah ini menjadi kenapa Rasulullah menjadikan kebaikan dia sama wanita itu menjadi pelajaran buat kita. Di akhir hayatnya saat haji wada, Rasul pun mengingatkan. Di awal-awal dakwah mengingatkan, di akhir hayatnya, dan haji wada itu merupakan peristiwa rangkuman bagaimana intisari ajaran Islam. Di saat haji wada itulah intisari ajaran Islam disampaikan. Salah satunya hadis yang mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Saling berwasiatlah kalian kepada wanita untuk berbuat baik kepadanya. Ya, berbuat baik kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila, karena sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk. Jadi wajar kalau pengen kurus. Kalau pengen gemuk namanya daging rusuk. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat begitu. Nah, ikhwatal iman azakumullah, ketika Rasulullah meromantis, maka Rasulullah memahami pertama kali tentang psikologi wanita. Psikologi wanita itulah yang dipahami Rasul, yang membuat Rasulullah bisa memahami wanita, bersikap yang sesuai dengan keinginan wanita. Dan kita kalau ingin supaya dikenal romantis nanti kepada istri, saya tekankan istri, ya, ingat istri, istri sendiri bukan istri orang. Ya, kalau istri orang namanya pebinor. Rebut bini orang. Jadi bukan pelakor doang, pebinor juga ada. Perebut laki orang, perebut bini orang, dalam Islam namanya takhbib. Takhbib itu dosanya besar. Ya, merebut bini orang, merebut laki orang, takhbib. Ketika kita ingin memahami berbuat baik kepada wanita romantis, maka yang harus kita pahami adalah memahami psikologi wanita. Karena kalau kita paham,
kita akan mampu bersikap seperti yang diinginkan, dan itulah romantisme. Karena bisa jadi romantisme itu adalah ketika apa yang kubutuhkan engkau berikan itu. Ada banyak laki-laki yang tidak memberikan apa yang dibutuhkan wanita karena tidak paham. Karena tidak paham. Misalnya adalah salah satu tabiat wanita yang dijadikan pelajaran buat setiap ikhwan, siapa yang sudah menikah. Di situ dijelaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Allah memberikan dua sifat wanita. Salah satunya di dalam ayat ini, afama yunassau fil hilyah wa huwa khisami ghairu mubin. Apakah mereka hendak menjadikan seorang wanita menjadi anak Allah, di mana anak wanita itu suka berhias, fil hilyah wa huwa khisami ghairu mubin, dan kalau berdebat argumennya enggak jelas. Itu bahasa Allah ya. Allah ngasih kabar nih buat siapapun yang baca ini. Tipikal wanita pertama fil hilyah, suka berhias, seneng dandan. Makanya kalau wanita lagi dandan, kita sempat bikin skripsi sama umroh. Artinya jangan dipaksa buru-buru, karena urusan pensil alis aja itu bisa kemana-mana. Seneng dandan, makanya istri Nabi pun seneng dandan, berhias, karena memang menghias diri. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika Sarah bersumpah untuk sesuatu yang tidak wajar, sumpahnya ini dijadikan syariat baru untuk memfasilitasi wanita. Tahu sumpahnya Sarah? Sarah ini kesel sama madunya yang bernama Hajar. Hajar ini kan mantan pembantu yang diangkat jadi istri dan ternyata hamil duluan. Maka dia cemburu. Ketika cemburu, dan ini tabiat wanita juga yang harus dipahami, sesoleh-solehnya wanita kalau dia cemburu, kadang akalnya tidak jalan, maksudnya dominan perasaan. Bahkan dalam sebuah riwayat jelaskan wanita itu kalau sudah cemburu tidak bisa membedakan mana bukit, mana lembah. Kalau dalam bahasa zaman now, wanita kalau sudah cemburu nggak bisa bedain mana handphone ori, mana handphone KW. Kalau udah sebel dibanting aja, ya. Pas sudah sadar baru nyesel, kreditnya belum lunas. Sumpahnya Sarah ini nggak main-main. Kata Sarah, akan kupotong 3 bagian tubuhnya Hajar. Lihat aja nanti. Pokoknya kalau ketemu Hajar, kupotong 3 bagian tubuhnya. Sumpah ini kan sumpah yang ngaco. Memotong tubuh itu kan berarti mutilasi, ya. Kasar. Itu menunjukkan betapa dia saking bencinya sudah melakukan pemutilasian gitu ya. Tapi Allah tidak mengatakan bahwa hei Sarah, kau ngaco, sumpah bertobat itu. Maka Allah jadikan lisan yang spontanitas itu dijadikan syariat baru, di mana Allah jadikan jalan tengah. Salah satu jalan tengahnya Allah balas supaya Sarah memutus, yaitu membalas sumpahnya dengan sebuah hukuman untuknya. Apa hukumannya? Sarah harus menindik kupingnya Hajar dan memberikan anting untuk Hajar di 2 kupingnya dan menghitan kemaluannya Hajar. Berkat sumpahnya Sarah itulah muncul syariat baru untuk wanita, ditindik di 2 kupingnya dan dihitan di bagian kemaluannya. Kenapa? Karena untuk membenarkan sumpahnya Sarah yang keceplosan lagi emosi. Ya, dia bilang kupotong 3 bagian tubuhnya Hajar. Untung waktu sumpah dipotong cuma 3.
Coba kalau 15, bingung cari apa lagi. 3 bagian tubuhnya. Jadi ternyata sumpahnya Sarah difasilitasi. Makanya Rasulullah SAW karena wanita itu tabiatnya suka berdandan, sehingga hak dia untuk berdandan, menghias diri dipenuhi, tapi tidak dalam hal-hal yang misalnya yang membuat daya tarik orang lain itu justru merusak harga diri wanita. Dandannya ini dipersembahkan untuk siapa? Untuk suaminya. Ya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Yang kedua, wanita tadi kalau berdebat, kalau bertengkar, argumennya nggak jelas. Pokoknya ya udah selesai itu. The woman is right, kan gitu. Always right. Ya sudah, kita kalau udah ngomong pokoknya udah. Makanya dalam setiap Rasulullah mendengarkan argumen, dan inilah kuncinya. Jika kita sudah memahami bahwa wanita kalau sudah emosi dia tidak ingin didebat, maka diam adalah kemenangan. Rasulullah tak pernah menyambut setiap kemarahan istrinya dengan bantahan. Dan ini romantis. Setiap laki-laki yang ketika dimarahi istrinya dia bisa diam, tapi jangan salah paham, saya diam Ustaz, diam-diam kawin lagi. Sebel mesti kayak gitu. Diamnya dia adalah untuk memfasilitasi wanita yang emosinya memuncak biarkan. Dan itu dipraktikkan juga oleh Umar bin Khattab ketika dimarahi istrinya. Rasulullah pernah dimarahi istrinya. Dalam konteks memarahi mungkin tidak seperti wanita-wanita Ansor yang lain, tapi menggugat iya. Pernah Rasulullah dimintakan oleh istri-istrinya nafkah yang lebih. Mereka komplain, kenapa kami itu setelah menikah dengan engkau hidup kami susah. Kan kami butuh juga begini-begini. Nah ini tabiat wanita tadi yang suka dandan, pengen ini, pengen ini. Ternyata Rasulullah tidak bisa memenuhi. Apa Rasulullah bantah dengan kalimat, kalian gak bersyukur ya, ini Nabi? Tidak. Rasulullah cukup diam selama 29 hari. Setiap ngomong didengerin aja. Karena Rasulullah pun tidak ingin wanita itu kalau lagi bicara dipotong, didengarkan, disimak. Karena itu memang romantisme Rasulullah ini nanti ada hubungannya dengan pemahaman Rasul bahwa kebutuhan wanita untuk mengungkapkan perasaan itu penting. Makanya spontanitas wanita di hadapan suami itu bentuk dari kenyamanan yang diberikan oleh suaminya, buah dari romantisme. Bentuk spontanitas apa? Misalnya wanita yang kalau memang dia ada ganjelan di hati, dia sampaikan. Dan itu sebuah hal yang harus dipahami. Rasulullah pun memahami hal ini. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha marah, Rasulullah tidak mengatakan bahwa kemarahan itu hal yang buruk. Marahnya karena cemburu. Dan cemburunya Aisyah nggak tanggung-tanggung kan, langsung banting piring. Jadi Aisyah sedang bersama Rasul, Rasul sedang di rumahnya Aisyah bersama sahabat yang lain. Saat itu istri Rasul yang lain bernama Zainab mengirimkan makanan ke rumahnya Aisyah untuk Rasulullah. Aisyah cemburu. Dia tidak terima, di rumahku suamiku wajib makan masakan aku. Jadi nggak terima delivery order. Ini macem-macem nih, GoFood masuk wilayah ini. Panggil opang nih, panggil opang. Jadi diancam itu sama dia. Itu sampai dibanting dirinya, perang gitu. Spontan di depan Rasul dan Rasul dengan sahabat yang lain. Disinilah Rasul pertama memahami romantisme itu, karena memang wanita kalau udah cemburu kadang emosionalnya muncul, nggak logis. Nah ini penting.
Kadang kalau kita romantisme itu di saat lagi wanita lagi bersikap baik itu biasa. Justru romantisme tingkat tinggi menyikapi wanita saat sudah bengkok. Nah, ini penting. Romantisme tingkat tinggi itu bagi lelaki bukan saat wanita lagi dalam keadaan terbaiknya. Lagi dia misalnya masak enak, kita cium, Masya Allah kamu. Ini mah biasa. Justru seleksi terbaik seorang laki-laki menyikapi wanita saat marah. Jadi mbak-mbak di sini jika punya suami yang saat marah justru dia diam sambil senyum, kemudian sudah selesai dipeluk, ya, kemudian diberikan kecupan sambil diberikan hadiah, maka sudah mendapatkan lelaki yang tepat. Ya, saya kalau istri saya marah, saya berikan hadiah. Kenapa? Ya, saya bilang bahwa itu penghargaan karena dia berani jujur atas apa yang dirasakan. Baik, kembali ke Rasul. Wanita jika sudah difasilitasi, perasaannya, lihat, Rasulullah mengatakan dimaklumkan. Rasul tidak tersinggung, bahkan Rasulullah jaga kehormatannya Aisyah. Dalam situasi ini pasti sahabat bertanya-tanya kan, ini istri Nabi gini amat sih kan gitu ya. Disitulah Rasul tidak ingin istrinya dihinakan di hadapan umum. Ini penting. Karena boleh kita marah di belakang, tapi di hadapan umum menjaga kehormatan pasangan itu penting. Itulah makna dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sungguh lelaki yang hina justru yang membuka aib istrinya di hadapan umum karena saking keselnya. Bolehlah dia berdebat di hadapan hakim tentang istrinya yang meninggalkan anaknya, karena itulah dia menceraikannya. Tapi seorang lelaki yang terbaik, dia menjadikan aib-aib istrinya itu tidak boleh diumbar di wilayah publik. Maka Rasul ketika Aisyah banting piring, itu sahabat kan bertanya-tanya, ternyata Aisyah gini banget ya. Kan ini menjadi pertanyaan yang membuat sahabat tuh berpikiran negatif. Kok bisa ya Aisyah gitu ya? Bayangkan ya, seorang suami ada istri marah banting piring, mungkin sahabat-sahabatnya bertanya. Di situ Rasul membereskan piring sambil bukan memarahi istrinya, tapi membela istrinya dengan sebuah argumen yang mudah-mudahan dipahami sahabat. Apa? Gharrat umukum. Ibu kalian lagi cemburu. Dan Rasul sengaja menyebut ummukum supaya kalian tahu status kalian dan istriku adalah, kalian anak istriku adalah ummul mukminin. Dengan kata lain, keluar kalian dari rumah ini, jaga jangan keluar itu kalimat buruk untuk menceritakan, oh ternyata Aisyah itu ya enggak. Ini ibu kalian. Makanya Rasul tegaskan ummukum, ummul mukminin, supaya orang-orang beriman, para sahabat itu jangan sembarangan ceritakan keburukan. Ini kalau ada zaman sekarang orang yang begitu mudah misalnya mencela istri Nabi SAW, sungguh ini adalah perilaku mulia, bahkan statusnya jelas-jelas kafir. Sahabat diingetin, ini ibu kalian, makanya dikasih tahu ibu kalian lagi cemburu, supaya sahabat tadi yang mungkin berpikiran, oh Aisyah gini ya, Aisyah gini ya, keluar lisannya jaga, oh memang tabiat wanita begitu. Jadi kalau kita lihat Rasul memahami, makanya salah satu buah dari romantisme seorang lelaki kepada istrinya, ada kalanya dia mendapatkan sebuah sikap spontan yang tidak mengenakan. Tahu-tahu istrinya naik tensinya, kamu gimana sih mas? Nah, sikap terbaik romantisme di situasi ini diuji adalah dengan dia senyum. Ya, supaya kita nggak masuk ke hati karena kalimat dia nyebelin, ya pasang headset ya. Enggak, jangan ya, dengerin aja. Dengerin. Karena dalam situasi itu dia ingin dipahami. Ya dengerin. Kemudian kalau kita lihat, karena memang kalau kita berdebat juga sia-sia, karena dia pasti akan mencari, ya, mencari yang namanya alasan apapun untuk memenangkan argumennya. Itu bahasa isyarat Al-Quran. Karena kalau sudah tenang lebih mudah.
Dan itu karena apa? Kalau kita berbicara dengan wanita itu, pastikan dia dalam kondisi yang emosinya sudah stabil. Karena menasehati wanita saat emosinya tidak stabil itu percuma. Ibarat kata memasukkan air ke botol yang bergoyang, itu tumpah kemana-mana itu. Makanya dibiarkan botolnya itu tenang dulu baru diisi, maka penuh. Maka banyak laki-laki itu salah kaprah, istrinya lagi marah, lagi cemburu langsung, kamu tuh gimana? Ingat deh ya, Allah berfirman Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir. Lu meruqyah gue, masukkan gue jin, apa gitu ya. Ngajak ribut kan akhirnya. Rasul nggak pernah tuh istrinya lagi itu tahu keluar ayat, karena memang ayat itu kata Abdullah bin Barok, kalau kita keluarnya saat yang tepat justru kita melecehkannya. Kenapa? Karena kita membuat orang lain itu merasa tersinggung gitu. Maka dalam situasi itu Rasul pun memilih diam. Nah, ini pahami bagaimana cara Islam meminta kita untuk romantisme itu di wilayah seperti ini. Jadi romantisme tertinggi itu justru menyikapi wanita saat marah. Kalau saat lagi stabil itu biasa. Ya, jadi kalau antum bisa menyikapi wanita itu berarti antum orang romantis. Bagi antum marah itu ya, jadi kau punya istri. Istri saya suka marah-marah, Ustaz. Ya, bukan istri antum doang, semua istri sih. Istri suka marah, ya semua istri ternyata begitu. Ya, suka marah. Tapi yang penting adalah sikap kita. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ya, kalau seorang wanita suka marah, ya kita harus mencoba marah itu dari api, maka jadilah air yang menyejukkan, yang akan meredam api tersebut. Kalau kita tensinya naik lagi, api ketemu api, makin kebakar itu. Jadi jangan merasa diamnya laki-laki itu adalah kehinaan. Karena Umar itu tidak hina ketika dimarahi istrinya. Dia tetap dengan sosok mulianya. Karena justru itulah kemenangan dia. Kalau dia mengikuti emosi dia marah sama istrinya, dia justru lelaki yang lemah. Siapa lelaki yang lemah? Lelaki yang lemah itu yang gampang marah. Ingat Rasul bersabda, laisa syadid bisra'ah. Bukan orang yang kuat yang memenangkan pertarungan di medan laga. Walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Jadi lelaki itu justru harus kuat. Spontanitas seorang wanita ketika marah atau cemburu sikapi dengan coba diam. Ya, kalau sudah tenang baru. Kapan Ustadz wanita itu sudah tenang? Pertama, nafasnya sudah teratur. Ya kayaknya kita lihat kalau masih gitu ya. Itu jangan-jangan asma. Nah, itu. Dalam teknik konseling itu kenapa selalu diminta tarik nafas? Jadi seorang suami pun harus peka. Sudah deh, masih memarah, aku dengerin. Aku nafas sudah. Dan dia udah tenang tuh. Tes kedua, pegang telapak tangannya. Telapak tangannya nyaman dipegang. Kalau dia mulai apa sih? Nah itu tandanya belum siap dinasihati. Saya kasih tipsnya. Jadi pegang telapak tangannya. Telapak tangan ini sensor jiwa. Orang tuh kalau nggak nyaman, telapak tangannya nggak diberikan. Makanya kenapa salaman itu tidak mudah bagi orang yang punya gejolak jiwa. Makanya Rasul itu termasuk tidak mau membalas ya bersentuhan salaman dengan pembunuh dari pamannya yaitu Hamzah. Berat. Gitu. Makanya kalau istri dalam keadaan tidak tenang sama kita, telapak tangannya dipegang, kita sentuh aja dia tarik, itu berarti belum siap. Makanya jangan dinasihatin. Belum siap. Anak-anak kecil kita yang punya anak juga harus diajarin. Kalau dia nggak mau salaman, jangan dipaksa ya.
Nih sering ibu-ibu ingin supaya anaknya kelihatan ramah, salam Pak Ustaz, salam gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Sensor jiwanya nanti rusak. Jadi nanti dia nggak bisa membedakan mana orang asing, mana orang baik. Akhirnya jadi calon korban pelecehan seksual. Anak-anak itu punya sensor radarnya itu. Jadi kalau dia nggak jelas itu orang, dia akan nggak mau salaman. Dan itu naluriah alami. Adik kita kalau gitu wajar aja. Saya juga nggak pernah minta, ayo salaman Ustaz. Dia itu pertemuan pertama dengan orang baru melakukan observasi. Observasinya apa? Ini siapa sih? Bener nggak sih orang baik gitu? Ini temennya Papa. Ayo salam, nggak mau? Ya sudah, maaf ya Om. Anakku belum mau salaman. Gak ada masalah, bilang minta maaf. Selama duduk tuh anak kan ngeliatin, wih Om baik banget ya. Kunci Alphard dikasih ke Papa. Oh, gitu. Jadi kan abis itu dia nawarin Om. Nah gitu dia nawarin. Kali aja dapat salam tempel. Jadi anak itu sensornya di tangan. Nih buat mama yang kadang-kadang pengen anak kelihatan ramah, jangan dipaksain. Karena mohon maaf ya, saya kan pengalaman jadi konselor dari tahun 2000. Saya nanganin 1.400 anak. Saya itu sudah terlatih nanganin anak yang sulit ditaklukkan itu 5 menit akan tunduk di bawah tangan saya. Tahu tekniknya gimana? Taklukan telapak tangan. Kalau dia mau salaman sama kita, pasti mudah dikendalikan. Bagaimana cara menerapkan telapak tangan itu ada skillnya. Termasuk wanita kalau pengen supaya takluk telapak tangannya. Makanya hipnotis itu masuknya di jabatan tangan. Ya. Jadi kembali istri kita itu kalau belum menyerahkan telapak tangan yang nggak mau disalaman itu lagi kesel. Ya sudah, belum siap ya. Ya. Makanya kalau dia mau salaman gimana Ustadz ya? Antum pakai salam tempel, ada handphone baru, iPhone X. Enggak ya. Yang ketiga, punggungnya nyaman diusap. Nafas teratur. Telapak tangan nyaman dipegang. Yang berikutnya punggung nyaman diusap. Makanya istri itu kalau lagi nggak nyaman digini gitu. Makanya kalau dia sudah nyaman diusap, baru tuh boleh kita masuk menasihatinya. Kamu kalau marah boleh nggak? Jangan teriak-teriak. Kedengeran orang boleh. Kalau mau ya silent mode gitu. Boleh marah dalam hati gitu. Atau dibikin mode getar aja gitu. Tahu piring pecah gitu. Jadi romantisme tertinggi kita itu apa? Menyikapi saat, bahkan di saat konflik ketika tetap bersikap baik, itu romantisme tertinggi. Ini saya sampai dulu romantismenya Rasul ya. Lagi marah aja bisa jaga diri, ini lelaki romantis banget. Suatu hari Rasulullah pernah konflik sama Aisyah. Aisyah ini marah karena menuntut harta nafkah lebih. Karena yang lain itu dinikahi janda, khusus Aisyah perawan. Aisyah menuntut lebih lah, jangan disamain sama yang lain. Kondisi seperti ini berkali-kali sampai Rasul tidak bisa menyikapinya dan membutuhkan moderator atau mediator ya. Siapa yang ditunjuk adalah Abu Bakar, ayahnya Aisyah sekaligus sahabat terbaik Rasul. Ketika itulah Abu Bakar menjadi wali atau menjadi hakim penengah. Saat itu dia berdua di tengah bertanya, apa masalahnya? Tolong ceritakan. Aisyah langsung menuntut, kamu dulu, istri ini, kamu dulu mas. Rasulullah karena istrinya meminta cerita dia dulu, ya sudah beliau cerita. Tapi kondisi Rasulullah saat cerita itu sedang sedih ya, manusiawi, sedih karena istrinya kok begini dan konteksnya kok emosional. Maka Rasulullah bercerita tentang masalahnya agak sedikit parau,
Maksudnya suaranya nggak begitu kedengaran. Jadi begini, kira-kira gitu. Ketika itulah Aisyah spontan, lagi-lagi spontan. Naikin suara kamu. Kamu tuh gimana sih gitu ya. Abu Bakar tidak terima. Ini sudah beda, ini sudah kurang ajar menurut dia. Abu Bakar seorang sahabat yang begitu mencintai Nabi. Dan dia ngeliat anaknya keterlaluan. Dia lupa hari ini dia hakim. Spontan. Buah! Kata, gampar langsung spontan. La tarfai sautik faqad nabi. Kamu jangan tinggiin suara kamu depan Nabi. Ini suami kamu Nabi. Karena ingat surat Al-Hujurat kan, jangan tinggikan suara di hadapan Nabi. Gampar. Buah! Spontanitasnya Abu Bakar itu pun membuat Rasulullah kaget. Maka begitu Abu Bakar mau gambar kedua kali, dipegang langsung sama Rasul. Langsung didorong dan Rasul mengatakan, pergi kamu, aku tak butuh lagi perwalian kamu. Gak butuh. Rasulullah marah. Ingat, ini lagi konflik, Rasul masih menjaga kehormatan istri. Pergi. Ya. Sebagian suami malah senang itu, habisin Pak gitu ya. Kurang ajar ya, suami gitu. Ini linggis nih. Difasilitasi orang. Ini jahatnya sama kayak gini. Ingat, Rasul langsung marah didorong. Kemudian Rasulullah menyobek bagian gamisnya. Apa lakukan Rasulullah? Darah yang menetes di bibir Aisyah langsung dilap sama Rasul. Sesuai dilan melewat. Ketika dilewatin di gitu, Rasul cuma bertanya, kamu masih menuntutku wahai Aisyah? Dia nggak marah, Rasul nggak bilang. Aisyah cuma bilang tidak Rasul. Justru perlakuan yang istimewa seperti ini yang aku harapkan dari Rasul melakukan sesuatu. Ingat, justru romantisme terbaik itu lagi konflik. Antum kalau lagi istri lagi baik memuji-muji itu mah standar itu lelaki biasa itu. Lelaki terbaik yang romantis itu saya sampaikan nih hari ini yang lagi konflik. Antum bisa memenangkan pertempuran karena dari konflik setan tuh yang main. Ceraiin aja, cerai. Istri kayak gini, enggak, yang lain ngantri, 1 banding 4 kan gitu. Kamu tahu enggak data BPS terbaru? Itu setan tuh sampai ngeluarin data statistik. Untuk memberitahu bahwa banyak wanita yang belum menikah. Itu membuat kita kan berpikir ulang, iya ya. Gitu. Kenapa mempertahankan dia kan gitu ya. Maka lelaki yang kuat yang bisa menjaga itu, dia tetap menjaga itu. Masya Allah, dia tidak menceraikan istrinya. Ingat, lelaki yang lemah itu yang mudah mengucapkan cerai. Itu lelaki yang lemah. Makanya kenapa cerai itu diberikan kepada laki-laki? Haknya maksudnya. Karena diyakini laki-laki itu kuat, sehingga kalau marah masih bisa berpikir. Ya, jaga ikatan itu. Akan kau jaga. Kau perempuan kan baperan. Enggak dibeliin martabak telur, cerai. Kan repot. Kita pulang kantor, ya, Tupperware-ku mana? Tupperware hilang. Cerai. Kreditnya susah, Mas, gitu. Ingat, laki-laki yang megang, kau perempuan bahaya. Maka wanita itu ada yang nanya saya berkali-kali, Ustaz, istri saya menggugat cerai terus-terusan, minta diceraikan. Udah, nyantai aja, kan dia minta. Nggak bakal jatuh hak cerai kecuali antum mengatakan sudah ceraikan kamu. Emang wanita begitu. Apa-apa selalu ingin keluar lepas dari suaminya. Maka kita lihat Rasul itu. Justru di saat konflik menjaga. Bahkan ketika muncul fitnah tentang istrinya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa contohnya Rasul ini dengan Aisyah lebih banyak? Selain juga yang meriwayatkan hadis lebih banyak karena istri Rasul bernama Aisyah. Jadi kita mendapatkan kabar romantisme Rasul itu memang biasanya jalurnya dari Aisyah.
Ya, karena memang Aisyah ini disebut salah satu ulama hadis. Jadi bukan berarti dengan istri yang lain tidak ada. Dengan Khadijah tentu banyak. Tetapi kan ini kita mendapatkan kabar bukan katanya-katanya, tetapi yang sahih, karena dalam ilmu hadis ada sanadnya. Jadi bukan yang direka-reka. Jadi kalau nanti ada cerita-cerita perasaan istri Rasul banyak, kenapa Aisyah terus? Karena yang meriwayatkan adalah Aisyah. Tapi nanti ada juga hadis lain. Ketika Aisyah digosipi, difitnah, ini lagi-lagi lelaki terbaik romantismenya Rasul. Karena dianggap berselingkuh dengan sahabat bernama Safwan bin Mu'attal. Kan ini fitnahnya itu dikebuskan oleh orang-orang munafik. Ya, bersama orang-orang kafir ingin memfitnah istri Rasulullah SAW. Saat itu berita keburu menyebar cepat. Rasulullah tidak bisa mengklarifikasi dan Allah tidak juga memberi kabar. Ini juga bagian hikmah di mana Allah memberikan ujian dan jadi pelajaran. Kenapa sih? Kalau Allah mau setiap konflik Rasul itu Allah turun tangannya cepat dengan menurunkan ayat. Sebagian bilang, kenapa Allah menunda? Karena supaya jadi pelajaran buat laki-laki yang setelah sepeninggal Rasul, gimana menyikapi kalau berkonflik dengan istri, gitu maksudnya. Saat istrinya difitnah, yang pertama Rasul tidak, yang namanya Rasul tidak berada di pihak yang suuzon. Itu dulu. Karena bukti tidak ada. Yang kedua, Rasul hanya ingin diam. Sebab saat kondisi seperti ini butuh kabar yang jelas dari langit. Yang ketiga, Rasul pun memberikan ruang buat istrinya dalam situasi ini untuk mendapatkan zona nyaman. Makanya Aisyah lagi konflik ini kan dicuekin. Rasul nggak bisa, karena ini manusiawi. Karena dicuekin itu Aisyah merasa tidak nyaman. Makanya Aisyah bilang gini, aku mau pulang ke papaku boleh nggak? Ke Abu Bakar. Aku pulang ke bapakku boleh nggak? Rasul dia boleh. Dan Rasul tidak bilang pulang kamu pergi, kamu tidak. Karena memang menjaga kenyamanan wanita dalam situasi apapun itu salah satu yang diajarkan Rasul. Bahkan saat marah pun safe and secure-nya harus dijaga. Ini lagi konflik nih sudah. Untuk sementara biar kamu tenang, tinggal dulu sama bapakmu Abu Bakar. Jadi Rasulullah menjaga itu. Sehingga kita pahami di sini tentang konflik-konflik yang dialami Rasul, itulah romantismenya Rasul. Jadi kalau kita lihat romantisme Rasul itu, saya langsung sampai kepada puncak romantismenya seseorang ketika menyikapi pasangan di saat marah, di saat konflik, di saat krisis. Jika sudah seperti ini, inilah puncak dari yang namanya kebaikan seorang laki-laki. Nah, hal seperti inilah yang kita lihat dari baginda Rasulullah SAW. Dan untuk bisa menjaga wanita selalu berada dalam zona nyamannya, Rasulullah pun memahami tabiat wanita, yaitu apa? Wanita butuh haknya untuk bicara. Makanya tadi memfasilitasi wanita marah atau wanita mengeluarkan unek-unek itu hal yang dilakukan Rasulullah. Bahkan itu menjadi hal yang penting. Dan Rasulullah itu bukan tidak tahu, dulu belum ada riset tentang wanita. Dan riset yang saat ini membuktikan bahwa wanita itu punya kebutuhan tinggi untuk bicara. Makanya disebutkan wanita yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20.000 kata per hari. Jadi memang 20.000 kata itu yang dibutuhkan oleh wanita. Jadi kalau mau aman memang nikahi penyiar radio gitu. MC gitu ya. Apalagi ya. Ya, operator gitu ya. 20.000 kata itu dibutuhkan wanita. Kalau nggak keluar memang tadi
Makanya Rasul itu selalu memfasilitasi istrinya supaya tidur itu sudah terpuaskan yang namanya keinginan bicaranya. Caranya bagaimana? Dan ini romantisme Rasulullah dari kehidupan nyatanya, yaitu sering mengajak ngobrol istrinya. Ini juga penting karena banyak lelaki merasa cukup memberikan uang. Sering kita lupa nafkah lahir dan nafkah batin sering salah dimahami. Nafkah lahir itu kaitannya dengan kebutuhan fisik, makan, minuman, berhias, dan itu nafkah lahir. Nafkah batin ini yang selama ini salah kaprah, yaitu hubungan intim atau jima. Saya bilang nafkah batin mah nggak usah, laki malah yang pengen mah malah laki. Apa yang disebut nafkah batin? Memahami jiwanya, dia butuh didengerin. Dan salah satu romantisme Rasul itu adalah memfasilitasi seorang wanita bicara. Dalam riwayat sampaikan Abdullah bin Abbas disebutkan kebiasaan Rasul itu. Ya, bitu indah khalati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasul. Karena Rasulullah SAW yatahaddath ma'alhi thumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa mengajak ngobrol istrinya baru tidur. Jadi salah satu yang harus kita biasakan bagi laki-laki yang punya istri, biasain ngobrol sebelum tidur. Couple time. Biasakan bicara, dengerin. Dan itulah yang memang diajarkan sebagai bagian dari yang namanya rumah tangga surga. Karena ciri rumah tangga surga itu sebagaimana penghuni surga. Penghuni surga sih apa sih cirinya Ustaz? Ciri penghuni surga ada surat As-Saffat ayat 50. Faqbala ba'dahum ala ba'di yatasaalun. Penduduk surga suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Jadi kita saja kalau pengen membangun rumah tangga surga, ngikutin pola tingkahnya penghuni surga. Karena salah satunya penghuni surga itu sebutkan Quran seneng ngobrol, duduknya berhadap-hadapan. Kalau pengen supaya mendapatkan itu ya tadi, biasakan ngobrol. Jadi sebelum tidur, dan itu diperkuat oleh hadis riwayat Aisyah. Sampaikanlah Aisyah, di mana Aisyah itu dalam kitab Adabul Mufrad menceritakan kisah Ummu Zarra dan Abu Zarra. Kata di dalam hadis yang panjang ini saya tidak hafal, diceritakan bahwa di malam hari Aisyah itu menceritakan pengalamannya bertemu dengan 11 wanita tadi pagi. 11-11-nya ceritain gitu. Bayang gak? Wanita cerita satu aja udah lama. Ini 11. Dan salah satu menariknya Rasul, ini romantismenya Rasul. Rasul itu kalau istrinya cerita selalu menyimpulkan sesuai dengan maunya istrinya. Setelah Aisyah cerita, disimak, ingat disimak sambil gitu. Makanya teknik menyimak itu teknik cicak namanya. Ya Allah. Hanya itu seorang lelaki itu harus jadi cicak kalau di depan istrinya lagi cerita. Kalau enggak istrinya cerita ke buaya kan gitu. Jadi kita harus gitu. Jangan dinasihati, denger aja. Dan ketika istrinya sudah selesai, Rasulullah menyimpulkan, kata Rasulullah, sebagaimana Ummu Zarra dan Abu Zarra, begitulah hubungan kita wahai Aisyah. Jadi Rasulullah itu menyimpulkan, dan itulah justru kemampuan menyimpulkan itulah bentuk romantismenya seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu mampu menyimpulkan apa maunya. Ku tahu yang kau mau. Ya, jadi kalau istri udah cerita panjang gitu ini, oh, jadi kamu pengen jalan-jalan ke Maldives. Oke. Untuk sementara ke Alpamidi dulu ya. Kebetulan odong-odongnya murah.
Intinya kita udah paham maksudnya gitu. Cuman kita belum aja bisa membiayainya. Jadi ketika istri bicara di masa di artikel ada gini, kita lagi oke, dia berarti sedang menyampaikan pesan. Setiap wanita ngajak ngobrol ada message yang dipesankan ke kita. Jadi kita pahami itu. Kalau dia nge-tag artikel itu dia lagi nyindir kita itu. Paham itu. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan ngobrol. Dan sampai selesai menyimpulkan. Sebagian laki-laki ngobrol semangat di awal, ujung-ujungnya Mas, dengar nggak? Dengar. Apa? Itu kan dolar naik. Enggak, males. Jadi banyak ya terkait dengan hal ini. Jadi salah satunya bentuk romantisme itu juga ngajak ngobrol. Wanita itu kalau nggak diajak ngobrol, makanya kebutuhan dia untuk bicaranya itu disalurkan lewat bahasa tubuh. Makanya kalau wanita sudah jarang diajak ngobrol, bahasa tubuhnya nggak nyaman. Ya, ngomongnya singkat. Dan itu protesnya dia, itu tanda hati dia, jiwa dia lagi sakit. Makanya berhati-hati sama wanita yang ngomongnya patah-patah, singkat-singkat. Kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC nanya mulus. Itu lagi sakit. Kalau lagi gitu kita baru ya Allah, maafin aku ya. Ya buru-buru genggam tangannya sampai selipin ATM yang ada di sini. Jalan-jalan ya gitu. Jadi gitu. Justru wanita itu kalau ngomongnya dia panjang itu lagi sehat. Lagi sehat tuh. Kamu udah makan belum? Udah. Jadi kan aku beli ayam goreng tengah jalan ketemu Bu Juju nawarin batu akik voucher 100.000 dapat 5 aku beli aja. Ternyata dia agen asuransi syariah Pak. Ternyata data 100.000 bisa 5 juta loh Pak. Gimana kok kita asuransi syariah? Pak jangan lupa suaminya ternyata juga itu Pak riwayat Kamil arsitek juga. Kita kok bisa arsitek sama dia. Dari ayam goreng ketemu batu akik bacan pindah ke ini tadi asuransi ujung-ujungnya itu tadi ngomongin arsitek gitu. Jadi kemana-mana tuh cukup senyum, kamu lagi sehat hari ini. Sehat ya. Makanya kalau LDRan itu kita nanya istri dulu, gimana hari ini? Cerita dulu, dengerin gitu ya. Itu sambil nonton bola juga bisa. Kan dia nggak tahu. Kita telepon. Yang penting gitu aja, jangan dipotong, jangan di-cut, jangan, dengerin aja dulu. Gitu aja. Kalau dia udah tenang baru gitu jadikan. Nah, inilah salah satunya yang harus dipahami setiap laki-laki, yakni romantisme. Ini berapa seri kajian ini? Ini saya potong-potong. Ya itu dulu deh, udah malam sana. Saya mau berangkat ke Papua malam ini. Pesawat jam 12 dia bisanya harus berangkat ya. Saya ke Raja Ampat. Selamat lah daripada ke istri Ampat kan bahaya. Jadi ke Raja Ampat ya, saya doakan ya pesawat berangkat malam besok pagi sampai hari Selasa ya. Ini juga baru pulang dari Sentul jadi baru nyampe. Mohon maaf karena waktu membatasi, mungkin ada dialog dan tanya jawab, dipersilakan ya. Aku lupa lihaza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustadz, sejauh yang saya pahami apa yang disampaikan Ustadz itu lebih banyak pada pernikahan yang sudah berlangsung lebih lama. Lalu pada kasus konflik yang terjadi pada awal pernikahan, gimana Ustaz? Bagaimana menyikapi konflik yang terjadi di awal pernikahan?
Pertama, memang tahapan awal pernikahan itu bedakan dua hal. Nikah yang sejak awalnya tidak kenal dan menjaga kehormatan, maka saat awal nikah itu penyesuaian konflik, penyesuaian diri, karena kan ta'aruf, tidak pernah pacaran. Itu bedakan dulu. Sebaliknya bagi yang dulunya pacaran, romantis, tiba-tiba dia konflik di awal nikah, itulah mungkin teguran Allah. Allah singkapkan aslinya pasangan kita. Dulu waktu pacaran dia gitu romantis, ya istrinya pacarnya gigit nyamuk, nyamuknya dikejar kan gitu. Kurang ajar ya. Gua aja nggak pernah namanya, gitu ya, berani bergigit. Kenapa? Karena memang romantisme pada saat pacaran itu semua kamuflase, tipu menipu. Jadi kita banyak yang akhirnya setelah nikah baru ketahuan aslinya. Terus kalau udah ketahuan aslinya gimana? Yang pertama banyak istighfar. Memang itu cara Allah untuk menyadarkan, kau paksakan sih pilihanmu sama lelaki yang sejak awal tak menaati syariatku. Kau tak akan pernah mendapatkan lelaki soleh dengan cara yang salah. Makanya nggak ada ceritanya, Ustadz saya mau pacaran sama lelaki soleh, ada nggak? Nggak mungkin, orang soleh nggak pacaran. Jadi kalau sejak awal dapat yang pacar yang soleh, itu berarti dia salah. Nggak ada pacar yang soleh kecuali namanya soleh. Lantas kalau memang proses ta'aruf gimana, Ustaz? Proses ta'aruf itu ujian. Justru di situ kita sedang belajar menyikapi. Awal-awal pernikahan ketika konflik itu karena kita sedang dalam proses transisi menjadi manusia baru. Kita biasanya mungkin makan Indomie sendiri, sekarang harus bagi dua, kan ribut ya. Sendiri aja nggak kenyang, berdua gitu. Proses penyesuaian itu yang kadang memang bikin kita belum siap. Karena kan pernikahan itu rumusnya adalah setengah ya, 1 dikurang setengah ditambah 1 kurang setengah sama dengan 1. Paham? Saya menyisap, saya setelah nikah itu membuang setengah ego saya, pasangan saya membuang setengah, nanti kita jadi 1. Jadi kita ini nggak bisa membawa kita yang lama, kita yang jomblo, yang malam begadang, rela malam begadang itu ya wajar, karena kan jomblo memang senang begadang, karena nggak ada yang nungguin di ranjang kan. Kalau nikah nggak bisa, dia harus ingat. Dulu kita bebas, WA grup kita ngomong sembarangan, ngakak gitu ya. Terus cerita waktu kecil, waktu TK, waktu SD gitu. Setelah nikah nggak bisa, jaga suami kita atau pasangan kita nggak suka candaan itu. Apalagi misalnya cerita-cerita dulu kita pernah misalnya jadian sama seseorang, makanya grup WA itu bisa jadi bencana. Pahami, tegur teman kita, sorry ya, gue sekarang udah punya suami. Itu yang terjadi. Kenapa sih kita berantem? Karena kita tuh masih membawa karakter kejombloan kita. Masih bawa aja, nyantai aja sama siapa aja, nggak ada yang cemburu. Nah iya, ya. Karena memang salah satu indahnya dia jadi jomblo kan nggak pernah konflik. Konflik sama siapa coba? Yang ada konflik batin gitu. Makanya salah satu resiko menikah adalah adanya konflik dan bercerai. Makanya kalau nggak ingin bercerai jangan nikah, kan gitu ya. Karena nggak ada perceraian, aman banget. Makanya jomblo itu paling aman karena nggak pernah terdaftar di perceraian. Cerai sama siapa? Gitu. Berarti gimana Ustaz? Iya. Konflik awal-awal itu biasa. Karena kita sedang proses transisi mengurangi setengah keegoan kita dan dia juga.
Nanti kita baru sadar, aku yang sekarang beda dengan 3 hari yang lalu. Kan gitu, 3 hari lalu masih jomblo, baru 3 malam pertama ini. Itu yang harus lakukan. Yang kedua, awal nikah itu jangan mikirin yang namanya kebersamaan dulu. Awal nikah itu mikirin keberkahannya dulu. Makanya konflik terjadi biasanya karena nggak berkah. Jadi awal nikah itu cari berkahnya. Ya, sudah sering saya sampaikan dalam kajian-kajian pranikah, cari berkahnya. Jadi program pertama itu nyari berkah. Ya, bagaimana caranya? Silakan googling di tulisan-tulisan saya atau di video ceramah. Ustadz, saya mempunyai suami yang sangat tidak romantis dan tipe cuek. Bagaimana Ustadz cara mengingatkan dia untuk mencontohkan romantismenya Rasulullah SAW? Begini ya, kita ini harus sadar, nikah itu kita menikahi orang produk pengasuhan di masa lalu. Kenapa? Karena memang tidak semudah bagi orang itu untuk bersikap kalau dia dari kecilnya nggak biasa. Kenapa? Karena dari kecilnya sudah begitu, dia diminta untuk melakukan hal beda, sulit. Itulah kenapa ketika mencari jodoh Rasul ngasih kaidah. Salah satu kaidahnya apa? Iyyakum wa khadra ad-diman. Jauhilah olehmu tumbuhan cantik yang tinggal di kubangan kotoran. Hadis riwayat Ad-Daruqutni, sahihkan Syekh Al-Albani. Maksud hadis ini, tumbuhan hijau itu maksudnya lelaki yang tampan atau istri yang cantik, tapi dibesarkan di lingkungan yang buruk. Kubangan kotoran itu ibarat lingkungan yang buruk. Jika dulu waktu kecilnya biasa ngomong kasar bapak ibunya, menyebutkan kebun binatang, dan dia sehari-hari begitu, kurang lebih ketika jadi suami ya begitu. Dulu waktu kecil sampai 15 tahun, bapak ibunya nggak pernah ngomong sayang, nggak pernah meluk, nggak pernah mengucapkan ya I love you just the way you are, atau kalimat-kalimat yang membuat dia berharga. Maka sama istrinya juga begitu. Karena itulah pernikahan itu adalah melengkapi kekurangan. Karena jangan-jangan kesempurnaan dia ada di dalam diri saya. Seibarat puzzle, sayalah yang dibutuhkan. Karena saya tulangnya, dia dagingnya. Daging tanpa tulang kan lemes. Jadi gitu. Makanya saya yang dihadirkan dalam kehidupan dia. Jadi pahami, kalau kita tahu dari umat pasti latar belakangnya juga beda. Saya punya kawan, saya sudah beberapa kali cerita ini dan saya izin sama orangnya, boleh nggak saya cerita sebagai hikmah? Boleh. Dia punya istri, dia bilang, aneh 13 tahun nikah baru merasakan jatuh cinta itu sekitar sebulan yang lalu sama istri gitu. Kenapa? Karena awal nikah, karena dia ta'aruf, dia dapati istrinya ini beda. Kalau dia itu mencoba romantis, tapi istrinya beda. Istrinya ini justru orang yang paling gak suka diromantisin, bahkan gak pernah ngucapin terima kasih. Maaf dan terima kasih itu langka dalam hidupnya dia. Suami ngasih kejutan, ya beliin handphone baru, jawabannya cuman oh, buat kamu deh yang terbaru gitu. Enggak second asli, ori. Ya, kamu lihat tuh harganya tuh. Oh. Kamu bilang makasih sama aku? Iya. Kamu bilang makasih sama aku? Iya. Kamu makasih. Iya. Susah banget sih ngomong makasih. Kamu ikhlas enggak sih? Iyalah. Iya. Pengen banget sih makasih ya. Dia bingung, apa sih sulitnya? Nggak pernah. Dia tuh maksudnya ini menstimulasi, ngomong makasih itu penting. Dia nggak pernah. Suatu hari ngasih kejutan pas ulang tahun pernikahan juga nggak digubris. Selama ini kan setiap ulang tahun pernikahan ngirim tulisan, puisi I love you dan sebagainya. Sekarang beda. Dia tulis I love you, tapi dia susunan uang 100 ribuan di kamar gitu. I love you gitu. Ya. Kira-kira wanita kalau dapat kejutan ini, kira-kira. Apalagi dibingkainya sama logam mulia gitu.
Ya. Di bingkai. Kira-kira romantis rata-rata pasti kan bergembira kan. Begitu buka kamar, so sweet gitu kan. Pasti kita akan senang. Wanita begitu. Si istri ini begitu buka kamar, respon pertama apa? Ini berantakin uang di kamar siapa? Mas, gitu. Iya, kamu udah lihat belum? Udah, tapi itu kok uang hilang terbang angin gimana? Kayak banyak duit aja kamu. Beresin. Terus setelah beresin ditanya, itu uang buat siapa? Ya buat kamu lah uangnya. Ya, sini, ambil dulu. Kata dia, bingung aneh, gimana caranya? Terus istri antum mau nggak konseling sama Anda? Kayaknya mau, Ustaz. Dia juga bilang, saya nggak tahu apa yang ada dalam diri saya. Ketemulah sama saya. Dari situ saya tahu, bukannya saya tak mau ucapkan terima kasih, Ustaz. Di kepala saya kalimat terima kasih dan maaf itu nggak pernah ada, nggak pernah diinstal. Karena bapak saya itu cara didiknya itu ngelecehin. Papa, aku ranking 1. Alah gitu doang aja bangga. Kalau gitu doang mah bapak juga bisa. Anak tetangga tuh ada yang lebih pintar dari kamu. Kamu bisa ngalahin dia tuh baru papa. Buat cucu. Papa, alhamdulillah aku kalahin dia. Aku masuk sekolah favorit. Jangan seneng dulu. Baru gitu aja. Banyak yang masuk sekolah itu nggak lulus. Aku buktiin pak, cucu. Lulus. Papa lulus, alah gitu doang. Jadi bapaknya biasa memotivasi dengan cara begini. Kata dia, kebayang nggak Ustadz isi kepala saya dari kecil gimana? Allah gitu doang, gitu tuh isi kepala saya. Menikahlah sedangkan dia. Saya ngeluarin apa yang ada di kepala saya sesuai diinstal sama bapak ibu saya. Saya harus ngomong makasih, nggak ada kan pepatah mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Siapa tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Orang kalimat itu nggak pernah ada, mau saya kasih gimana? Di situ pahami nih. Supaya jangan langsung kamu kan wanita soleha. Ingat dia itu buah didik dari bapak ibunya dulu. Jadi kalau dalam konflik rumah tangga pahami dulu. Oh gitu ya. Panggil suaminya. Antum mau nikah dulu, akadnya gimana? Ya sama lah Ustaz, sama dengan lain ya. Saya terima nikahnya bla bla bla. Oke. Maknanya apa tuh? Dia diam kan. Tahu nggak artinya? Makna kalimat itu adalah saya terima nikahnya sekaligus kekurangannya untuk saya sempurnakan dan kelebihannya untuk saya syukuri. Makanya ketika ada kekurangannya itu tugas kau menyempurnakan. Antum tahu nggak apa? Bapak dari si istri antum itu punya utang kepada istri, utang pengasuhan. Tugas antum membayarnya. Maksudnya Ustaz? Istri antum nggak pernah dapat ucapan positif dari kecil. Kalau antum memperbaiki istri, pertama saran saya sehari minimal kirim 50 kata untuk membuat istri termotivasi dan kalimat positif. Minimal 50 kalimat terima kasih. Tapi konteksnya yang tepat. Jangan pas tiba-tiba lagi apa gitu ngomong makasih, kan nggak nyambung. Gitu. Istri nanya, Mas gimana kabar kamu? Terima kasih. Kan nggak enak. Yang pas-pas aja. Oh gitu Ustaz ya. Berapa kali Ustaz? Minimal 50. 50 Ustaz? Iya. Gak boleh kurang, lebih boleh. Contoh, habis maaf ya berhubungan intim, kecup kening istri bilang makasih ya, aku puas. Dibekelin makanan, boleh makasih ya. Kamu perhatian banget. Ditelepon, sebelum ditutup makasih ya, udah nelpon aku dulu. Makasih. Minimal berapa? 50. SMS boleh, telepon langsung boleh. Akhirnya dipraktekin itu. Setelah sebulan alhamdulillah istrinya sudah mulai berubah. Sudah mulai mengirim SMS minimal dengan 3 huruf THX, thanks. Tapi udah berubah. Ya sekarang mudah-mudahan lebih. Berarti sekarang gimana Ustadz? Saya nih ya pahami dia. Mungkin cara romantisme itu juga nggak melulu seperti yang kita maksud.
Kadang romantisme itu bisa kita picu dengan kitanya. Kita meminta suami romantis mungkin perlu distimulasi. Kadang caranya saja yang mungkin sulit, seperti Rasul, dia cuek. Tapi kita bisa bantu. Misalnya kita yang menstimulasi, nanya kabarnya, kita yang bercerita, supaya dia mendapatkan hal seperti itu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan memandang lawan jenis atau pandangan liar? Ya. Yang pertama, nikah. Bagi yang belum nikah ya memang resikonya begitu. Makanya cara memandang lawan jenis, pertama, jangan sendirian. Sendiri itu bahaya. Udah jomblo sendirian. Makanya jomblo tuh harus bersatu. Karena berdua itu yang punya pasangan, gitu ya. Kalau jomblo bersatu. Berdua buat yang punya pasangan. Ya. Kenapa? Karena kalau sendirian itu nggak berjamaah, bahaya. Ya. Sering-sering berjamaah dengan orang-orang baik. Karena kebaikan itu akan. Yang kedua, bagi yang di sini saya nggak tahu status dia apakah sudah punya istri atau belum. Tapi kalau dia punya istri, saat dia tergairah dengan wanita, segera dia puaskan syahwatnya kepada istrinya. Kalau jomblo gimana? Puasa. Ya. Jadi itu juga menjadi hal. Yang ketiga, sibukkan diri. Kebiasaan memandang pasangan itu karena nggak punya daily rundown. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ciri anak muda yang bakal dipengaruhi setan itu yang tidak bisa menjawab, besok ente agendanya apa? Tahu, libur. Anak muda yang ketika ditanya menjawab dengan tahu libur, maka kebiasaannya cuma 5. Pertama, tidur lagi. Habis tidur, bangun, tidur lagi. Yang kedua, main gadget. Yang ketiga, nonton TV. Yang keempat, makan yang banyak. Yang kelima, ngisengin adiknya. Maka inilah kenapa kalau kita ingin selamat, salah satunya sibuk dalam kebaikan. Jadinya mata ini pun tidak, karena sibuk dalam kebaikan. Pilih di antara dua hal, sibuk dalam kebaikan atau tidur. Karena kalau melek tapi nggak punya agenda, masuk agendanya setan. Buat agenda, besok apa agenda antum hari Sabtu? Nah, besok bikin agendanya, main futsal juga boleh, olahraga yang jelas selama itu bermanfaat untuk fisik, untuk aktivitas, silakan. Ya. Bagaimana cara seorang istri menghadapi suami yang suka bercanda dengan teman wanita sekantornya? Sampaikan pakai iMessage. Ada you message, iMessage. You message adalah langsung menuding, kamu tuh nggak bisa jaga, itu ngajak ribut. iMessage itu adalah menyebutkan perasaan kita. Makanya iMessage itu punya beberapa tahapan. Pertama, iMessage disampaikan saat seorang suami sudah dipenuhi 2 kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan perut dan di bawah perutnya. Paham ya? Sudah kenyang dan puaskan syahwat seksual dia. Setelah itu kelenjarnya mengeluarkan zat endorfin yang memberikan rasa tenang dan juga dopamin. Saat itu kita bisa mengatakan lebih tenang dia dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin ngomong mengingatkan suami dengan perilaku buruknya setelah lakukan itu, tidak boleh lebih dari 10 kata pertama. Jadi rencanakan 10 kata yang pertama yang membuat dia mau menyimak. Karena lewat 10 kata tidur. Ya. Setelah lewat 10 kata, barulah yang pertama kali mulai dengan maaf. Menyebutkan perasaan kita, sikap dia, dan dampaknya. Contoh, Mas, aku cemburu.
kalau ya sering bercanda dengan dia sehingga aku ngerasa, jadi ada maaf sebutkan perasaan, apalagi perilaku dia dan dampak dari perilaku dia tersebut. Kadang aku jadi kepikiran terus, seolah aku tuh tidak seasik teman kamu. Tuh. Setelah itu apa? Puji kebaikan-kebaikan dia. Terima kasih ya Mas, sudah. Maaf, sebutin aja yang baik-baiknya. Ya, yang baiknya yang benar, jangan sindir. Terima kasih ya Mas sudah bikin kurus aku. Tanpa aku harus bikin ikut program Herbalife, enggak usah. Orang lain makan daging, aku makan hati gitu. Jangan. Itu mau makin dia kesel ya. Yang benar-benar aja. Yang terakhir adalah tutup dengan maaf kalau dia tersinggung. Sambil mengatakan aku mungkin yang berlebihan ya Mas. Tapi minimal dia tersampaikan bahwa ada wanita yang tersakiti karena dia terlalu baik dengan. Kayaknya sudah malam, masih banyak pertanyaan. Mudah-mudahan ini lain waktu kita lanjutkan kajian kita. Bulan depan kajian saya ini dipindah ke pekan kedua. Karena pekan pertama saya ke Bali. Ya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.